Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaret, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Kembali lagi di channel Irfan Kamil Farm yang beralamat di Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan bisa WA di 085856400108 ataupun di kolom komentar. Alhamdulillah kita di sini ada teman-teman yang membahas, bertanya lah, nanti mungkin dua bahasan antara merino dan tempe. Soalnya kalau trade breeder itu yang atau breeding itu yang paling utama yang harus kita maksimalkan adalah tempe. Tapi kalau kita jualan atau dodolan, kita tutup sebentar. Kalau kita jualan itu biasanya yang kita utamakan bagaimana caranya mempromosikan produk kita. Tapi kalau kita breeding, ya Pak, yang paling utama sebelum masa kawin, Pak. Masa kawin, bunting, dan setelah bunting kayak seperti ini, itu pakan itu harus kita jaga benar-benar biar nanti setelah pas waktu melahirkan itu susunya banyak dan harapannya janinnya besar dan cempe itu pertumbuhannya maksimal. Ya itu bisa dilihat itu lah, dari sini itu cempe-cempe sudah mulai makan, tapi nanti di sini hanya sebagai tahap awal untuk cempe-cempe itu makan. Nanti untuk berikutnya kita taruh di kandang petok. Ini usia 2 minggu, 1 minggu, ya 2 mingguan lah, 2 minggu sampai 1 bulan katakan, yang kayak yang sudah cukuran itu mungkin 3-4 mingguan itu sudah kita obat cacing, kita sudah cukur. Katakan yang masih dini ya, contoh yang ada di sana kan agak kecil-kecil, itu obat cacing. Nanti setelah cukur kita lihat perkembangannya kok ternyata kurang memuaskan, ya kita intermektin di situ. Setelah pas waktu cukur kita obat cacing lagi. Meskipun katakan kalau kita breeding menggunakan pakan fermentasi itu aman tanpa sudah menghindari cacing, tapi tetap cacing itu tetap akan ada punya indikasi lah, tetap dianya tetap akan ada meskipun pakan kita fermentasi. Maka dari itu kan kita untuk cempe-cempe dan lain-lain kita maksimalkan. Katakan kayak ini cempenya kecil, dia sudah susu indukannya kurang, maksudnya kurang puas lah dengan susu indukan, itu langsung kita latih di sini. Ini umur seminggu, kita latih di sini indukan. Nanti 1 minggu lagi indukannya di luar lepas liar, di luar seperti ini. Nanti cemenya akan mencari grid feed ini di situ. Ya, kayak sopas ini. Ya ini sopas ini dia ada indikasi pertumbuhannya tidak secara maksimal, benar-benar kita maksimalkan obat cacing dulu. Nanti mungkin 3 minggu 4 minggu atau 1 bulanan lah dari sekarang katakan, itu kita cukur lagi karena kan bulunya tipis. Kita cukur lagi, kita obat cacing. Tapi kok pahanya katakan posturnya tidak seperti ini, kita intermektin. Intinya parasitnya kita maksimalkan sekalian di situ. Nanti kalau kok ternyata di waktu usia 3-4 bulan kok belum memuaskan, kita obat cacing lagi, kita intermektin lagi gitu. Nah seperti contoh nanti ada
Nah, contoh seperti bulu-bulu agak kusam cempe itu yang nyusuk, itu nanti kita segera cukur. Itu sudah obat cacing. Itu nanti biar nanti satu kutu meskipun kita tidak lamprak, kita di panggung sering indukannya sering kita mandikan, sering kita cukur, tetap ada indikasi ya untuk cempe itu terserang kutu. Kalau terserang kutu, nutrisi yang diberikan dari konsentrat dan lain-lain itu akan terbuang percuma. Dan kita padahal katakan indukan tidak peduli, intinya waktu dia sudah bunting tua, waktunya cukur ya cukur, waktunya mandi, tetap selalu berkala seperti itu kita jaga. Kali ini kan ada indikasi dia perlambatan pertumbuhan, jadi langsung segera kita taruh di kandang sini biar dia makan grit feed di situ. Air susunya indukan katakan kurang, langsung bisa tercover dengan pakan. Nanti pakan itu yang mengarahkan ada teman-temannya yang agak besar di situ. Makanya tetap terkadang yang agak besar itu tidak kita sapeh duluan. Yang paling utama dia biar memberikan contoh pada yang kecil-kecil di situ. Dulu kan kita pakai kredit kan di sini, tapi kurang efektif. Bukan kurang efektif, kita salah persepsi. Indukan itu dipacu pakan bagus, cempenya berkualitas. Benar kalau teori itu, tapi kalau kita breeding jangka panjang itu berat. Kalau kita trading atau jual beli itu masih bisa, karena kan pakan bisa langsung kebantu dengan penjualan dan lain-lain. Kalau kita breeding itu berat, makanya semula kita rubah bisa katakan gemuk-gemuk seperti ini cempenya, tapi konsentrat dan rumputnya fermentasi itu 50-50. Nah ini kalau indukan kita meskipun pakannya kurang lebih, kalau yang plus cempe lah itu sekitar 15-20% konsentratnya, produk kita sendiri lah, buatan kita, bukan produk kita, buatan kita sekitar segitu. Tapi kita menggunakan konsentrat yang sebelumnya itu bisa lebih, tapi kita siasatinya meskipun konsentratnya agak kurang, rumput itu kita maksimalkan, kita biarkan dia makan sepuasnya di situ. Jadi kita harapannya mulai dari sebelum kawin kita maksimalkan. Ibaratnya kalau masa kawin itu tidak terlalu gemuk, tidak masalah, yang penting ideal saja. Di situ harapannya biar nanti cempe itu bisa dia punya dominan 2 bukan dominan 1. Dan dominan 2 atau 1 itu selain dari faktor indukan, faktor jantan juga. Jantan kita sebelumnya katakan Bima Full Blood Dorper itu ya dominan 2. Anjalu juga masih 50-50. Tapi kalau 1 mesti super, antara rasionya masih kadang 1 kadang 2 di situ. Tapi kalau full blood kita awasi itu dominan 2 dan bahkan 3-4 itu bisa. Dan katakan darah-darah itu dia bisa beranak 2 ekor, yang sebelumnya katakan cuma 1 ekor. Kayak ini, kayak indukan tadi yang lahir sopas itu ya tetap selain pakan, pejantan juga terpengaruhi. Dan kita kalau untuk indukan sekarang kok katakan Merino kayak inilah, ini bahkan ini hampir 1 tahun lebih kita rawat, baru kita belinya darah, tapi baru mungkin 5 bulan nih. Hampir 1 tahun lebih baru kantong susunya turun. Dan kita sering sekali
katakan agak lebat seperti ini ya kita cukur, agak lebat sedikit kita cukur, harapannya biar kantong susunya turun. Ini alhamdulillah sudah turun. Makanya kita untuk merino kita ya tetap ada, tapi tidak banyak, karena kan kita kalau merino buahnya itu kan kalau hanya 1 tahun sekali kan kita berat dipakan, untuk cash flow keuangan itu sangat berat. Jadi kita katakan teman-teman, kok Mas kenapa kok enggak sulfok sebenarnya hampir kurang lebih darahnya ini kan mungkin dari darah-darah sulfok dulu lah katakan. Tapi kita sendiri dengan menganalisa sebenarnya sulfok memang bagus dan lain-lain lah. Tapi kita menganalisa sulfok itu apa? Dari domba-domba Eropa lah, yang paling utama domba cuaca dingin atau 4 musim Eropa kan di situ. Kayak merino, sulfok kan kemungkinan secara genetik kan hampir sama. Dia mempunyai bulu lebat untuk bertahan di cuaca yang dingin. Dan kita di wilayah tropis itu cuaca panas, mungkin tetap ada dampak dari ternak itu birainya lambat. Makanya kita merino tetap ada di sana. Kita kembangkan. Kayak yang ada bau-baunya sulfok merino itu tetap kita kembangkan, tapi kita tidak banyak. Dan kita sendiri katakan yang pejantan kok dorper merino tetap ke awal kita merintis memang kita merino, lebih suka merino. Hasil anaknya dari kita kawinkan dengan lokal terkadang hasilnya bisa yang sekarang cross texel yang beredar lah di situ satu. Yang kedua, kalau merino itu bulunya kita jual meskipun ke pasar hasilnya tetap tinggi, anaknya katakan dari lokal loh. Kita pengalaman dulu di situ. Selain kita mengawali pejantan itu dari merino seperti itu. Kalau dorper kita lebih sukanya kita berikan pakan yang berkualitas, kita pacu, hasilnya juga seimbang. Di situ berat kecil tapi berbobot. Dan dia pas waktu katakan mana ya? Indukannya udah ada di sini. Nanti yang di sana. Itu kita kalau dorper itu pas waktu dia pescempe atau indukan pescempe itu dia tetap gemuk. Ini loh. Potong ekor itu loh. Nah itu tetap yang potong ekor itu padahal indukan pas menyusui itu masih indukan menyusui. Itu tetap gemuk. Sukanya dorper di situ. Kalau turunan awasi itu dia posturnya tinggi, panjang. Tapi pas waktu dia indukan plus sempe, dia biasanya kurus. Tapi keunggulannya di kantong susu. Kita tetap selalu katakan ada keunggulan lah. Kita kenapa kok ambil awasi, kenapa kok ambil pejantan dorper, ambil pejantan merino di situ. Dan katakan sekarang kok indukannya kita pakai yang katakan bulu-bulu lurus. Kalau bulu lurus kita harapannya birainya lebih cepat. Nanti kita hasilkan cempe itu lebih cepat lagi. Karena yang paling diperhitungkan teman-teman kan bobot. Kita menggunakan pejantan yang berkualitas, hasilnya nanti harapannya dengan kita pakan berkualitas hasilnya juga bagus. Dan rasio katakan kita lepas sampai di permintaan 25 sampai 35 lah katakan nanti 40 ke atas kan biasanya teman-teman terlalu berat nanti di situ. Ya cross atau komposit seperti ini nanti kalau katakan kita kawinkan dengan merino oke, kawinkan dengan dorper oke, kawinkan dengan awasi oke kan di situ. Nah ini kalau mencegah katakan mana ya? Saya sebentar. Ini dulu kita beli mana ini dan itu kita beli, kita eksperimen.
dulu murah banget, ya bukan murah, relatif lah kalau awasi dulu 3,5 juta. Tapi kita tahu itu indikasi dia stunting. Kalau dorper kita tidak berani, kalau bukan peranaan kita coba untuk apa, F1 kita potong ekor, kita pakan seadanya, dan langsung kita katakan usianya agak sudah meninggal, langsung kita koloni dengan wisang geni. Alhasil ya juga bisa besar. Nah ini dulu kita cuma potong ekor, kita intermektin, kita obat cacing, di situ kita jadikan satu bisa. Soalnya kalau kita stunting dari kandang lain, kayak katakan awasi sudah pernah. Dulu kita beli, kita perbaiki, dan dibeli oleh peternak pare Kediri. Itu hasilnya juga bagus, pasti. Tapi kalau dorper, kita dari kemarin dari Pondok Sukabumi, kita ada sekitar berapa ya? 5. Itu yang survive ada 1. Yang 4 kita jantan, kita jual ekonomisan lah di situ. Kalau kita stunting itu mengawalinya ya seperti tadi lah. Dari kecil kita latih grade feed, dan katakan usia 1 bulanan kita obat cacing, kita cukur. Kalau sudah lebat, kalau yang kayak Texel Merino ini kan agak sulit, nanti nunggu usia katakan mendekati 2 bulan agak lebat, baru kita cukur di situ. Dan kalau kita dalam breeding memang ribet lah, ribet. Dan kita terkadang katakan kayak apa, cempe-cempe kecil kita cukur itu, teman-teman bilang senior itu terkadang ada yang bilang ribet dan lain-lain. Tapi kita belajarnya dari situ, kita belajar pengalaman dan lain-lain. Ternyata ada dampak, ya tetap kita jalankan. Tapi kalau katakan teman-teman merasa itu ribet, ya tidak masalah. Itu kan tetap SOP di kandang itu akan berbeda-beda. Makanya kita meskipun tahu kualitas domba sulfok dan katakan Texel full blood yang beredar, katakan itu harganya dan kualitasnya cempenya bagus, tetap kita mengembangkan yang menurut kita berkualitas. Mulai ini mungkin kalau ada pertanyaan lagi mungkin bisa WA atau di kolom komentar. Nah ini loh, katakan dulu kita grade feednya tempatnya. Tapi ini ya tetap kita pakai. Tapi ini jeda dulu. Ya tadi ada azan pondok dekat rumah. Ya ini loh, ini grade feednya tetap ada. Nanti untuk cempe-cempe yang ada di luar itu, dan katakan nah ini nanti dia makan, dan dia makan punyanya indukan dan kita sediakan. Nah ini loh full blood kita dari Ayodhya ini. Dan makanya kita kok pakan itu kita maksimalkan, 1 biar tidak berbau, 2 biar nanti katakan tidak teriak-teriak. Kan ini loh, ini rumah itu rumah, sana juga, nah itu, dan samping barat itu pondok hafalan Quran. Banyak yang katakan wali santri saya pernah kesini dan lain-lain, tapi kok tidak tahu kalau ada peternakan dan lain-lain. Makanya kita kan 1 meminimalkan bau, dan 2 meminimalkan dia teriak. Disitulah seperti inilah dia belajar makan. Nah ini ya, itu juga makan. Makanya kita terus katakan darah-darah seperti ini kita sering cukur biar kantong susunya turun dan lain-lain. Makanya kita katakan
Kalau pangan berkualitas itu susunya. Wah, besar itu. Nah ini juga, ini hampir 1 tahun juga. Ini ada darah merino, darah sulpek atau apa itu. Terus tetap ada darah merinonya. Nah ini juga. Tapi ini kita coba untuk kawinkan lagi dengan merino. Nah itu produk kita, merino. Kita produknya merino ya tidak full bulu, tapi ya berkualitas lah, harapannya di situ. Mungkin sekian dulu lah. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa WA atau di kolom komentar nanti apa yang perlu dipertanyakan. Kayak domba ini mungkin di video selanjutnya lah kita bahas, atau teman-teman treatmentnya bagaimana di situ. Dan ini bokong-bokong semok hitam putih ini. Nanti yang F2 yang di kandang petok kan ada indikasi dia tidak terjual, tidak ada peminat. Kita taruh di sini, kita beranakkan lagi, kita cetak F3. Mungkin sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Salam ngarit, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.